Oke, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas cara untuk membuat proposal. Kira-kira di sini ada yang sudah mm, punya usulan tema apa yang akan kita buat untuk kegiatan ini? Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pertemuan kita yang kelima. Bisa tampilkan dulu wajahnya ini, Julpan Yuda sama Ali Sofyan. Julpan Yuda masih online? Ya, saya screenshot dulu ya. Oke, hari ini kita membahas persiapan untuk kelanjutan dari minggu lalu, apa saja yang akan kita rencanakan di dalam studi ekskursi, walaupun secara virtual. Oke ya, minggu lalu kita membahas ini ya, penetapan lokasi dan pembahasan proposal. Tapi kita belum pastikan nih bangunan yang akan kita pilih. Ini perencanaan saya karena ada 10 bangunan yang kalian ajukan ya. 10 apa 9. Ini yang saya share muncul ya, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ini pembagiannya ada irisan-irisan yang kebetulan sama-sama kalian pilih. Jadi ini saya pilih untuk dipertajam isinya karena nanti studi ekskursinya kan kita akan berjalan-jalan ke bangunan-bangunan ini dan yang kalian kumpulkan itu dicari lagi informasinya lebih detail. Apa saja informasinya kita rumuskan di sini gitu di pertemuan ini. Dan kalau ada ide silahkan, artinya agar studi ekskursi ini keluarannya semakin kreatif ya, semakin maksimal. Jadi keluaran dari studi ekskursi kita nanti ada bentuknya yang laporan, yang tadi membuat proposal. Proposal membuat perencanaan kegiatan ya, bagaimana perjalanan ke sana. Yang kedua dalam bentuk online, jadi orang luar bisa mengakses kegiatan studi ekskursi yang kalian tampilkan. Saya harap sih kalian sudah mulai bisa mengutak-atik blog dan membuat video animasi. Atau ada usulan lain nggak untuk menambah? Tapi semua orang bisa melihat hasil kerja dari studio ekskursi ini. Jadi agak beda dia karena kan kalau virtual kan hasilnya bisa terdokumentasi ya. Sedangkan yang studi ekskursi biasa aja bisa terdokumentasi dengan foto-foto, apalagi yang virtual. Nah, ini tadi yang tadi saya tanyakan, tema dari kegiatan ini. Apa latar belakangnya, kalian rumuskan maksud kegiatan, dan nama kegiatan ini tentu saja studi ekskursi ya, studi ekskursi virtual. Nah, temanya yang kalian inginkan apa yang membuat ini menarik. Contoh-contohnya bisa dilihat dari studi ekskursi di tempat lain ya.
Untuk pemilihan ini ada yang ingin menanggapi? Ini sudah tidak ada masalah ini pembagian objek kunjungannya. Masing-masing ada 2 ya. Nah, Ali Sofyan bisa pilih salah satunya ini yang bisa dihapus. Ali Sofyan. Paramis, Bu. Yang ini. Ya, Bu, yang pertama, Bu. Oke. Oke, sudah ya. Casa Princess sama Della Musica untuk Erwin dan Stadion Camp Nou untuk Ari dan Pagwell. Oke. Nah. Minggu lalu saya tawarkan kalian untuk mengkaji satu ini ya, bangunan penting juga di Barcelona, namanya Barcelona Pavilion. Ini di dalam sejarah teori kritik ya, sejarah arsitektur. Bangunan ini titik awal arsitektur modern, karya Mies van der Rohe, arsitek Amerika. Tapi kalian sudah cukup ya, dua ya. Kalau ditambah lagi gimana ini? Sanggup nggak? Itu aja, Bu. Ya itu aja ya, Bu. Itu aja, Bu. Oke, ada yang mau ngambil ini Barcelona Pavilion ini? Menggantikan yang 2, tetap 2 sih, cuman digantikan. Olahraga, auditorium. Jadi menjelaskannya pun enak gitu. Tadi ini udah hapus ya. Ini udah tidak ada. Ya, Bu. Casa Vincent tetap auditorium baik Casa Batlló. Kalau Casa Vincent. Ya, coba siapa yang bersedia ini untuk ngambil Barcelona Pavilion digantikan salah satu desainnya. Karena hampir semua desain yang kalian pilih itu masuk ke era-era abad-abad ke-19. Sementara ini lebih maju satu ini dekade ya dari masa bangunan yang kalian pilih, yang Barcelona Pavilion. Jadi biar ada yang kontras gitu. Ya, minggu depan ya saya lihat siapa yang bersedia mengambil ini ya. Dipelajari dulu ya bangunan ini gimana. Di searching aja di Wikipedia cukup menarik ini bangunannya. Baik, Bu. Oke. Kemudian keluarannya tadi ada 2, proposal dan tampilan secara digital ya. Ini salah satu contoh biar kalian bisa sedikit gambaran bagaimana menghasilkan nanti keluaran yang menarik. Di sini pernah mengelola sebuah blog?
Tahu blog nggak? Belum Belum tahu ya? Bu, cuman Nggak belum Bu. tahu. Ya. Jadi nanti Tahu Bu. siapa yang Blogspot Bu. bisa, Bu? Ya, Blogspot. Ya. Masing-masing nanti upload kegiatannya dalam blog. Kemudian nanti ada blog besarnya yang merangkum hasil presentasi kalian tentang studi ekskursinya. Jadi studi ekskursi virtual ini akan berkunjung ke blog studi ekskursi yang nanti mengarah ke karya-karya yang kalian buat di blog masing-masing. Jadi ada blog besarnya, ada blog masing-masing. Pertama kalian buat dulu lah blog masing-masing. Ini belajar dulu bikin blog. Ya, bikin blog, bikin video, bikin animasi. Nah, ini saya tunjukkan website bagaimana berkunjung ke bangunan secara virtual ya. Contoh-contoh linknya nanti saya berikan kalian di e-learning atau ini saya tunjukkan salah satunya. Bisa lihat sharing video saya? Bu. Iya, ini museum-museum sekarang kan sudah mulai membuat kunjungan virtual ya, sudah mulai ada fitur-fitur kunjungan virtual. Kalau bisa kalian dapatkan kunjungan virtual untuk bangunan kalian yang seperti ini. Jadi di dalam blog kalian, kalian bisa tampilkan suasana bangunan itu. Walaupun kalian tidak membuat ini ya, tidak membuat gambar seperti ini, tidak. Ini kan teknologinya cukup apa ya? Cukup tinggi juga, harus ke sana. Nah, kalian cukup cari linknya dan itu ditautkan dalam blog kalian. Jadi suasana bangunan yang dikunjungi itu kelihatan. Selain nanti di blog kalian itu kalian bisa membaca itu bangunan, kenapa penting, apa menariknya, kajian arsitekturnya, dan apa saja kegiatan di dalam itu. Sorry. Ini ada yang bagus. Termasuk Museum Indonesia juga cukup canggih juga ya. Ini saya tunjukkan ya. Jadi mungkin yang dapat museum atau Sagrada Family sepertinya punya yang seperti ini fiturnya. Tinggal kalian rajin searching atau tidak. Ini kamera 360 ya, bisa muter. Bisa juga melihat suasana bangunannya. Ini sebenarnya bisa dikaji ya arsitekturnya ini. Jadi ketika membuat isian blognya juga bisa banyak narasi ya, dengan gambaran yang lebih banyak kalian dapatkan begini. Lantai 1. Manusia dan lingkungan. Pameran Manusia dan Lingkungan menyajikan informasi tentang manusia serta lingkungannya yang hidup pada kurun waktu jutaan tahun yang lalu hingga akhir masa prasejarah. Subtema pameran ini meliputi geomorfologi dan migrasi manusia fauna, manusia purba, situs hominid, kehidupan manusia gua, dan kehidupan akhir masa prasejarah. Siapa yang sudah pernah ke Museum Nasional? Ada yang belum pernah ya? Ini di dekat Monas nih, gedungnya.
Lantai 2, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Ekonomi. Di lantai 2, terdapat berbagai koleksi yang menginformasikan pengetahuan umat manusia, khususnya manusia Indonesia, serta teknologi yang menyangkut pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Hal penting lainnya adalah kegiatan ekonomi, salah satu aspek kehidupan manusia yang terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang serta pelayanan jasa. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua subsistem dalam kebudayaan yang saling berkaitan. Pengetahuan, knowledge, lahir dari pengalaman yang diserap oleh Sebentar saya tunjukkan satu lagi ya, yang bagus contohnya. Bisa dilihat sharing ini? Oh, belum. Nah. Bisa dilihat ya. Bisa, Bu. Ya, ini museum di Amerika. Jadi sangat komunikatif ya. Kalau tadi Museum Nasional masih nggak nampak pola ruangnya, dia kasih key plan ya. Jadi kelihatan kameranya mutar kemana. Pada prinsipnya informasi yang kalian berikan tentang bangunan itu komunikatif dan mudah dipahami. Jadi kalau bisa dapatkan informasi semaksimal mungkin, view yang kalian ambil itu di posisi mana gitu. Ya, ini posisinya sudah masuk dan putaran kameranya kelihatan. Jadi orang benar-benar rasa sudah berjalan-jalan ke sini ya. Jadi kalau arsitektur kajiannya lebih kepada ruangnya. Kalau bisa kalian dapat dulu denahnya, terus pada posisi sudut-sudut yang penting yang mau diinikan, ditampilkan. Oke. Itu saja gambarannya hari ini. Ini biar kita lebih tersistematis ya. Karena ada dua tugas ya, ada tugas individu sama ada tugas kelompok. Tugas kelompok kalian merumuskan proposal itu, latar belakang, tujuan, kegiatan, dan blok-blok yang menyatukan blok-blok kalian. Tugas individu, bangunan yang tadi kalian pilih dua itu kalian tampilkan di dalam blok-blok kalian. Kasih judul studi ekskursinya. Untuk belajar blog bisa di Google ya, dicari ya. Siapa tadi yang bisa bikin blog di sini? Cuman tahu, Bu, tapi nggak bisa. Cuman tahu tapi nggak bisa.
Ya, buka aja blogspot.com. Nanti ada tutorialnya di dalam. Pada prinsipnya membuat blog itu mudah kalau kalian rajin membaca dan coba-coba. Berarti Bu, tugas yang 2 bangunan itu diupload di blog itu, Bu? Iya, diupload di blog dan uraian informasinya kalian buat dulu seinformatif mungkin masing-masing ya buat kreativitas masing-masing. Nanti minggu depan kita akan berbagi bagaimana blognya Ali, Ari, dan Julfan. Jadi mana tahu Ali ada hal yang lebih banyak tampilannya ya, poin-poin yang ditampilkan, atau Julfan saling berbagi. Jadi makin kaya blognya. Dan untuk tugas yang laporan, sepertinya kalian harus buat masing-masing saja dulu dengan format laporan proposal ini. Latar belakang, maksud tujuan, nama kegiatan ya. Nanti kita satukan pemikirannya. Terutama di kegiatan. Karena itu inginnya kita jalan-jalan meskipun virtual, kegiatannya apa gitu. Yang ini ya, membuat proposal ini tugas kelompok. Tapi kalian kerjakan masing-masing, nanti kita satukan. Karena kalau saya tanya setiap hari, pasti kalian diam aja nih. Temanya apa? Belum terpikir ya kan? Jadi coba bikin dulu ide masing-masing, nanti kita rangkum. Oke, itu dulu untuk hari ini. Kita nggak usah banyak-banyak, lebih pada langsung mengumpulkan informasi untuk studi virtualnya. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Saya tunjukkan dulu bagaimana blog ya. Kalian buat aja, ketik aja ini blogspot.com ya, ataupun blogger.com. Nanti ada muncul pilihan ini. Ini seperti bikin website tapi punya kalian, atau seperti buku diari tapi virtual. Dan blog ini ada macam-macam ya berdasarkan hobi ya. Kalau di contohnya kan ada masak, banyak ini blogger-blogger yang muncul membuat buku dari tulisannya di blog. Wah, saya harus tunjukkan punya saya aja. Nah, ini misalnya ya perjalanan ya. Kemudian diceritakan. Jadi ini foto-fotonya ditampilkan, kemudian dinarasikan. Cara membuatnya, nanti kalau kalian sudah masuk ke blog itu sudah terdaftar, biasanya pakai akun Gmail ya. Nanti ada pilihan untuk membuat new post. Kemudian di situ kalian bisa posting, sama seperti mirip e-learning kalian, ada masukkan foto atau link atau video, membuat tulisan, harus membuat judulnya, baru dipublish. Gitu.
Dan biasakan buatkan label, misalnya arsitektur ya. Jadi nanti ketika melihat, mencari halaman kalian dengan mudah. Tapi ini dulu lah, kalian buat dulu lah halaman blog kalian. Dicoba ya. Baik, Bu. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanya? Minggu depan blognya sudah ada. Bisa? Yang saya Bisa, Bu. ya, Blognya aja, Bu, ya? blognya yang bangunannya kan kalian sudah punya, tinggal copy aja, taruh di situ. Ya, jadi isi blognya sudah ada postingan dari yang kalian kumpulkan, tugas yang kalian sudah kumpulkan itu aja dulu. Tapi harus dicoba buat blognya ya. Oke. Baik, Bu. Oke, sampai di sini pertemuan kita, bisa kita tutup. Ya, Bu. Ya. Tetap semangat, selamat jalan-jalan, tapi juga jangan lupa ditulis, karena sayang kalau jalan-jalan tidak ditulis, walaupun jalan-jalannya virtual. Kita tutup sampai di sini kuliah kita, sampai jumpa minggu depan dengan blognya masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Liv ya.